Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi dalam video daftar rekomendasi kali ini adalah daftar rekomendasi 7 HP terbaru resmi rilis ke Indonesia pada Maret tahun 2021 ini. So langsung saja, ini dia daftar yang pertama dari daftar rekomendasi kali ini. Di urutan pertama ada Realme Narzo 30A. Realme Narzo 30A ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Realme Narzo 30A ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, kemudian menggunakan GPU Mali G52 MC2. Untuk sistem operasinya sendiri, Realme Narzo 30A ini menggunakan sistem operasi Android 10 dengan Realme UI. Untuk memorinya, Realme Narzo 30A ini menggunakan RAM 3/32 atau 4/64. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Narzo 30A ini menggunakan baterai berkapasitas 6000 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Realme Narzo 30A ini dibanderol di kisaran harga Rp1.899.000. So, buat kalian yang tertarik, bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy A52. Samsung Galaxy A52 ini menggunakan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Samsung Galaxy A52 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Untuk GPU-nya, Samsung A52 ini menggunakan GPU Adreno 618 dengan operasi sistem Android 11 dan One UI 3.1. Untuk memorinya sendiri, Samsung Galaxy A52 ini menggunakan beberapa varian, yaitu 4/128, 6/128, 8/128, dan 8256. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Samsung Galaxy A52 ini menggunakan baterai berkapasitas 4500 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Samsung Galaxy A52 ini dibanderol di kisaran harga Rp4.999.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan ketiga ada Realme C21. Realme C21 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Realme C21 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri, Realme C21 ini menggunakan GPU PowerVR GE8320 dengan operasi sistem Android 10 dan Realme UI. Untuk kapasitas memorinya, Realme C21 ini menggunakan RAM 3/32 atau 4/64. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Realme C21 ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Realme C21 ini dibanderol di kisaran harga Rp1.699.000. So, buat kalian yang tertarik bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan keempat ada Samsung Galaxy A32. Samsung Galaxy A32 ini menggunakan layar TFT berukuran 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Samsung Galaxy A32 ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G70 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri, Samsung Galaxy A32 ini menggunakan GPU Mali G52 MC3.
Untuk sistem operasinya sendiri, Samsung Galaxy A32 ini menggunakan operasi sistem Android 11 dan One UI 3.0. Kemudian untuk kapasitas memorinya sendiri, Samsung Galaxy A32 ini memiliki beberapa varian, yaitu 4/64, 4/128, 6/128, dan 8/128. Kemudian untuk daya tahannya sendiri, Samsung Galaxy A32 ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Samsung Galaxy A32 ini dibanderol di kisaran harga Rp3.599.000. So, buat kalian yang tertarik, bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan kelima ada Oppo Reno 5F. Oppo Reno 5F ini menggunakan layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Oppo Reno 5F ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio P95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri, Oppo Reno 5F ini menggunakan GPU PowerVR GM9446. Kemudian untuk operasi sistemnya sendiri, Oppo Reno 5F ini menggunakan operasi sistem Android 11 dengan ColorOS 11.1. Untuk kapasitas memorinya sendiri, Oppo Reno 5F ini menggunakan RAM berkapasitas 8GB dan storage berkapasitas 128GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Oppo Reno 5F ini menggunakan baterai berkapasitas 4310 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Oppo Reno 5F ini dibanderol di kisaran harga Rp4.299.000. So, buat kalian yang tertarik, bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan ke-6 ada Realme C25. Realme C25 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Realme C25 ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri, Realme C25 ini menggunakan GPU Mali G52 2EE MC2. Kemudian untuk operasi sistemnya sendiri, Realme C25 ini menggunakan operasi sistem Android 11 dengan Realme UI 2.0. Untuk kapasitas memorinya sendiri, Realme C25 ini menggunakan RAM berkapasitas 4GB dengan memori internal memiliki dua varian, yaitu 64GB dan 128GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Realme C25 ini menggunakan baterai berkapasitas 6000 mAh. Kemudian untuk harga jualnya sendiri, Realme C25 ini dibanderol di kisaran harga Rp2.199.000. So, buat kalian yang tertarik, bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi. Di urutan ke-7 ada Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 ini menggunakan layar AMOLED berukuran 6,81 inci dengan resolusi 1440x3200 pixel. Kemudian kita pindah di bagian chipsetnya. Chipset dari Xiaomi Mi 11 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer. Kemudian GPU-nya Xiaomi Mi 11 ini menggunakan GPU Adreno 660. Untuk operasi sistemnya sendiri, Xiaomi Mi 11 ini menggunakan operasi sistem Android 11 dan MIUI 12. Kemudian untuk kapasitas memorinya, Xiaomi Mi 11 ini memiliki beberapa varian, yaitu memiliki RAM 8GB dengan 128GB internal, 8/256 dan 12/256GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Xiaomi Mi 11 ini menggunakan daya tahan baterai berkapasitas 4600 mAh. Untuk harga jualnya sendiri, Xiaomi Mi 11 ini dibanderol di kisaran harga Rp9.999.000. So, buat kalian yang tertarik, bisa kepoin link pembeliannya yang ada di deskripsi.
Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah informasi pengetahuan kalian tentang dunia teknologi. So, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.